saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan yang kedua. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi pandemi virus corona saat ini, tentu begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri kita, hati orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengakui Tuhan itu berkuasa, orang yang mengakui mujizat itu ada. Pertanyaan-pertanyaan muncul dari dalam hati kita, seolah-olah mengapa ini terjadi. Kita sudah berdoa kepada Tuhan supaya kiranya virus corona ini segera berlalu dari negeri kita Indonesia, tetapi faktanya hingga sekarang itu masih ada. Kita juga melihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dokter, mereka adalah juga anak Tuhan, mereka juga adalah pendeta, tetapi mengapa mereka juga terinfeksi virus corona dan mereka akhirnya meninggal? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak menjawab doa? Mengapa Tuhan seolah-olah diam dan Ia tidak peduli dengan sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini? Pemazmur, dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Apa yang dialami oleh pemazmur, saya kira itu sebuah pertanyaan yang juga kita alami saat ini. Pemazmur sampaikan, di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa penderitaan, di dalam masa-masa pergumulan yang seharusnya memang kita membutuhkan pertolongan, tapi mengapa seolah-olah Tuhan menyembunyikan diri? Termasuk juga kita saat ini. Kita sudah melakukan mesbah keluarga, kita melakukan doa rantai, ya, bukan hanya dalam jemaat, tetapi di dalam grup kita, kami ada begitu jaringan-jaringan doa yang terus berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan diri, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan itu membisu dengan semuanya. Dan saya kira ini pergumulan iman orang-orang percaya di tengah-tengah situasi seperti ini. Apakah kita masih mempercayai Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan atau tidak? Saya kira masih begitu banyak orang-orang yang sampai sekarang tetap mempercayai Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Tapi ketika dibenturkan dengan masalah COVID-19 ini, virus corona ini,
seolah-olah timbul pertanyaan di dalam pikiran kita. Apakah Tuhan itu punya kuasa terhadap virus corona ini? Mengapa sudah berdoa tetap saja orang itu mati dan meninggal? Saya kira di dalam benak pikiran kita muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan jujur, kadangkala kita tidak mampu menjawabnya. Karena Tuhan seolah-olah berdiam diri dan tidak mau menjawab pertanyaan kita. Benarkah dalam situasi seperti ini Tuhan berdiam diri? Benarkah dalam situasi pandemi virus corona ini Allah tidak peduli? Benarkah di dalam wabah corona yang merajalela di seluruh dunia ini Tuhan tidak punya lagi kuasa? Seolah-olah kuasa Tuhan tidak mampu menyelesaikan adanya virus corona ini. Saudara dikasih Tuhan, ada sebagian orang yang mungkin dia masih memiliki pikiran bahwa hal ini tidak bisa diselesaikan dengan mujizat, tidak bisa diselesaikan dengan kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan nomor sekian. Yang terpenting adalah hanya waspada dan waspada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam dia menuliskan di dalam mazmurnya pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, di situ dikatakan demikian: Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan itu adalah Raja. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemuliaan seorang raja itu terletak pada ia menyembunyikan sebuah rahasia. Ya, kemuliaan seorang raja adalah, saya ulangi, adalah kemampuan dia untuk merahasiakan sesuatu. Jika saat ini kita masih mencari-cari jawaban dengan peristiwa pandemi virus corona ini, sampai sekarang pun kita tidak temukan jawaban itu. Karena Tuhan menyembunyikan sesuatu dari dalam diri kita. Kita hanya menebak-nebak saja. Ini adalah virus, murni virus, atau juga ini karena dampak dari teknologi kimia nuklir atau yang lain. Itu hanya perkiraan manusia. Tuhan yang tahu, dan Tuhan menyembunyikan semuanya itu. Karena apa? Ya itulah kemuliaan seorang raja, menyembunyikan sesuatu, dan sampai sekarang pun kita tidak bisa mengetahuinya. Itulah kedaulatan Tuhan dan itulah kemuliaan Tuhan. Namun yang jelas bahwa di dalam bagian berikutnya, keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi keberdiaman Allah, rupanya Allah bekerja. Yang mana bahwa keinginan orang-orang yang tertindas Tuhan dengarkan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan menguatkan hati
mereka. Ya, Tuhan menguatkan hati mereka. Dan yang ketiga, Tuhan mendengarkan seruan mereka. Jadi di situasi seperti ini, kita harus memahami bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Karena kemuliaan Raja itu adalah dalam hal menyembunyikan sebuah rahasia. Kita nggak tahu semuanya, tapi yang jelas bahwa di tengah-tengah keberdiaman Allah, di tengah-tengah situasi yang silent, ada Tuhan yang terus bekerja, memperhatikan orang-orang yang tertindas. Dia memasang telinganya mendengar seruan mereka, dan Ia pun menguatkan hati orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan. Kiranya kita semakin memahami kebenaran ini, dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan, Dia masih bekerja di tengah-tengah situasi silent, tenang saat-saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.